Selamat datang di Kabar pada siang ini, program berita dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Mulai dari peristiwa penting, kabar daerah, hingga informasi menarik lainnya, semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah Kabar pada siang ini, rangkuman berita khusus untuk sanak semua. Karena kita awali Kabar pada siang ini dengan informasi pertama. Suasana haru dan hikmat menyelimuti Aula Lantai 1 Islamic Center Kabupaten Solok pada Sabtu 2 Mei 2026. Sebanyak 198 calon jamaah haji Kabupaten Solok secara resmi dilepas dalam prosesi penuh doa dan harapan menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Prosesi pelepasan berlangsung dengan penuh kehangatan diiringi doa dari keluarga dan jajaran pemerintah daerah. Momen ini menjadi awal perjalanan spiritual yang syarat makna sekaligus wujud kesiapan para jamaah dalam memenuhi panggilan ibadah ke Tanah Suci. Diharapkan seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, menjaga kesehatan, serta meniatkan setiap langkah dengan tulus. Semoga perjalanan ini membawa keberkahan dan menjadikan para jamaah haji sebagai haji yang mabrur. Lihat ada orang tua kita yang berangkat yang tertua. Barang saya ibu mama alah 85 ya. 86 sampai tahun. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan, diizinkan oleh Allah untuk berangkat ke tanah suci. Kami sekali lagi mengucapkan selamat menunaikan ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan perjalanan ibadah ini, rangkaian hajinya maksimal dan menjadi haji yang mabrur dan makbul. Ini tertua, sama tetap semangat ya, sehat, perjalanan nanti selamat pulang balik mabrur. Doakan kami di kampung so. Ya. Kesempatan hari ini ada 196 jamaah kita dan laki-laki dan perempuan yang kita berangkatkan dalam kloter 9 Kabupaten Solok. Mudah-mudahan dari 196 jamaah kita yang berangkat, seluruh doa itu dijawab, dikabulkan oleh Allah dan menjadi Kabupaten Solok ini menjadi negeri yang diberkahi. Presiden Prabowo hari ini sedang mempersiapkan melalui Kementerian Haji dan Umroh. Insya Allah ya, dalam waktu dekat Kampung Haji Indonesia akan segera diselesaikan. Nah ini apa? Untuk memudahkan seluruh jamaah Indonesia berkumpul di satu titik di Kampung Haji Indonesia dengan kuota yang lebih banyak. 8.000 yang tertua. Ya ada banyak. Banyak umur. Banyak umur. Sehat Pak. 83 tahun. 84. Sehat semangat. Jalan yang baik seluruh rangkaiannya. Dari umur 13 tahun daftar sehat ya. Semangat, doakan Solok ya. Doakan bro. Itu sejak Pak Iya. Gua mau doa di sini ya. Doain Solok semuanya. Masih bisa semua keluarga? Masih kuliah kakak. Ya, Ibu pamit ya. Ibu. Berita kedua, Bupati Solok John Firman Pandu menghadiri acara Halal Bihalal Nasional Sulit Air Sepakat pada Minggu 3 Mei 2026. Kegiatan ini dirangkai dengan pengukuhan DPP SAS serta Ikatan Pemuda Pemudi Sulit Air periode 2026-2030 yang berlangsung penuh khidmat dan kebersamaan. Momentum ini tidak hanya menjadi ajang mempererat silaturahmi antara perantau dan masyarakat kampung halaman, tetapi juga memperkuat sinergi dalam membangun daerah. Kehadiran berbagai tokoh,
dan generasi muda diharapkan mampu menjadi energi baru dalam mendorong kontribusi nyata bagi umat di Solok dan sekitarnya. Lalu kegiatan ini komitmen bersama untuk memajukan kampung halaman kembali ditegaskan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi perantau, dan generasi muda dinilai menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Inilah daerah kita, inilah Kabupaten Solok. Masyarakat sulit air, kami yakini di bumi bijak, di situ langit juga. Berkontribusi untuk daerah di mana tempati, dan juga membangun kampung secara bersama-sama ke depan. Halal Ustaz. Berhenti sejenak, tarik nafas yang dalam, rasakan haru waktu yang masih. Pak Ketum, selamat. Terima kasih hadir. Sunyi Kawan-kawan yang hadir hari ini, kami mengucapkan syukur dan selamat sukses untuk pengurus DPP SAS yang baru, Pak Ketum beserta seluruh jajaran dalam rangkaian hari ini halal bihalal nasional yang sudah direncanakan, dan tentu juga sukses untuk pengumuman DPP IPSAL beserta dengan seluruh jajaran pengurusnya. Koordinasi antara seluruh tokoh-tokoh senior maupun anak-anak muda ya dari Persatuan Pemuda Nagari Sulit Air yang luar biasa, tidak bisa dipisahkan, bagian dari satu kesatuan untuk membangun Sulit Air ke depan. Berita selanjutnya, Bupati Darmasraya Anissa Suci Ramadhani bertindak sebagai Inspektur Upacara pada peringatan Hari Otonomi Daerah yang diperingati 25 April serta Hari Pendidikan Nasional pada Senin 2 Mei 2026 di halaman kantor Bupati Darmasraya. Upacara berlangsung khidmat dihadiri unsur Porkofimda, anggota DPRD, serta berbagai elemen masyarakat. Rangkaian kegiatan semakin semarak dengan penampilan paduan suara yang membawakan sejumlah lagu wajib nasional. Lagu-lagu tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga dan mempertebal semangat kebangsaan sekaligus menumbuhkan rasa cinta tanah air di tengah masyarakat. Tak hanya itu, marching band dari SMP Negeri 3 Sungai Kilang, Kecamatan Pulau Punjung turut memeriahkan prosesi upacara. Dengan penuh semangat, para pelajar menampilkan atraksi terbaik mereka di hadapan para tamu undangan, mencerminkan peran generasi muda dalam meneruskan nilai-nilai nasionalisme. Lapor upacara memperingati Hari Otonomi Daerah dan Hari Pendidikan Nasional siap untuk dilaksanakan. Lanjutkan. Bupati Darmasraya selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara bendera dalam rangka Hari Ulang Tahun Otonomi Daerah dan Hari Pendidikan Nasional Senin 4 Mei 2026. Siap dimulai. Lanjutkan.
Silakan duduk. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Berita selanjutnya, Badan Pendapatan Daerah Sumatera Barat menggelar pelatihan pemeriksaan pajak daerah yang berlangsung di Basko Grand Hotel, Senin 4 Mei 2026. Kegiatan ini diikuti oleh UPTD Badan Pendapatan dari seluruh kabupaten dan kota se-Sumatera Barat sebagai upaya memperkuat kapasitas aparatur dalam pengelolaan pajak daerah. Dalam pelatihan ini, disiapkan 18 juru cita pajak serta 25 tenaga pemeriksa pajak yang akan bertugas melakukan pungutan dan pengawasan terhadap wajib pajak. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penagihan sekaligus menekan potensi kebocoran pendapatan daerah melalui penguatan sumber daya dan strategis pemeriksaan yang lebih terarah. Bapenda Sumbar optimis penerimaan pajak daerah dapat meningkat signifikan. Pada diri Rasulullah itu terdapat surga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kita hormati, dapat kita Salawat dan salam kita persembahkan Berita selanjutnya, Pasaman mulai memanaskan mesin jelang Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-16 tahun 2026. Sebanyak sekitar 400 atlet dari 22 cabang olahraga mengikuti tes kondisi fisik yang digelar di Gor Tuan Kurau, Lubuk Sikaping pada Senin 4 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk mengukur kesiapan para atlet yang akan berlaga di ajang Porprov mendatang. Bupati Pasaman Willy Suheri menyebutkan tes kondisi fisik ini sebagai bagian penting dalam proses pembinaan atlet. Selain mengukur kemampuan, hasil tes juga menjadi bahan evaluasi bagi pelatih untuk menyusun program latihan yang lebih terarah dan efektif. Ia pun mengapresiasi dedikasi para pelatih dan pengurus cabang olahraga dalam membina atlet daerah. Dengan persiapan sejak dini, Pasaman optimis mampu tampil maksimal dan bersaing di Porprov Sumatera Barat 2026. Dukungan semua pihak diharapkan terus menguatkan semangat para atlet untuk meraih prestasi terbaik dan mengharumkan nama daerah. Baik, terima kasih. Dan sebelum kita mulai, mungkin ada masukan untuk atlet-atlet kita semua. Tadi di saat penyanyian lagu Indonesia itu adalah lagu bangsa kita yang harus kita hormati. Jadi dimohon kepada anak-anak kami, atlet-atlet semuanya, di saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sikapnya siap sedoa. Itu sebagai penghormatan kita, penghargaan kita untuk lagu bangsa kita sendiri. Jangan nanti di event resmi, event besar. Berita selanjutnya, Kapolres Darmasraya AKBP Kartayana Widyar Sewardoyo Putro bersama jajaran menggelar konferensi pers terkait situasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas selama April 2026.
Dalam pemaparannya, Kapolres menyampaikan tren kejadian upaya penanganan serta langkah-langkah preventif yang telah dilakukan guna menjaga kondusivitas wilayah. Selain itu, Polres Dharmasraya juga mengungkap sejumlah kasus menonjol yang berhasil ditangani sepanjang bulan tersebut. Dari Satuan Reserse Narkoba, aparat berhasil mengamankan pelaku beserta barang bukti penyalahgunaan narkotika. Sementara dari Satuan Reserse Kriminal diungkap berbagai tindakan pidana yang meresahkan masyarakat sebagai bentuk komitmen penegasan hukum yang tegas dan profesional. Melalui konferensi pers ini, Kapolres menghimbau masyarakat untuk terus berperan aktif menjaga keamanan lingkungan serta segera melaporkan setiap aktivitas mencurigakan. Sinergi antara kepolisian dan masyarakat diharapkan mampu menekan angka kriminalitas dan menciptakan Dharmasraya yang aman dan tertib. 2026 kami dari Polres Dharmasraya mengajukan press release terkait masalah situasi gangguan Kamtipmas di bulan April dan berbagai macam pengungkapan dari Sat Narkoba maupun dari Satreskrim yang kita dapatkan pada selama di bulan April tahun 2026. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa di sini kami melaksanakan tugas di bidang keamanan, khususnya di keamanan ketertiban masyarakat di Kabupaten Dharmasraya, sehingga ini bisa menjadi tanggung jawab bersama bahwa kita dalam menjaga keamanan tidak hanya diserahkan pada pihak keamanan, namun juga menjadi peran dari masyarakat yang ada di Kabupaten Dharmasraya, terutama pada menjaga keamanan untuk diri sendiri dan lingkungannya. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri, maka kami butuh bantuan dari seluruh lapisan unsur masyarakat yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Dapat kami sampaikan bahwa di bulan April data yang terupdate di bulan April 2026 tercatat ada 70 laporan dan diselesaikan 56 laporan. Jadi kurang lebih ada 80% pengungkapan kasus ataupun penyelesaian perkara yang dilaksanakan oleh Polres Dharmasraya. Jumlah kejahatan di bulan April dibandingkan dengan tahun lalu terjadi penurunan 8 kasus. Kemudian dalam penyelesaian perkara kita mengalami kenaikan 3 kasus dalam melakukan penyelesaiannya. Berita terakhir, sosialisasi sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 digelar di Aula Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman pada Selasa 5 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memastikan proses penerimaan siswa baru berjalan sesuai prinsip objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi. Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan deklarasi SPMB sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjalankan sistem yang bersih dan berkeadilan. Bupati Pasaman Willy Suheri menegaskan pentingnya integritas dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak merusak kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan. Saya tegaskan tidak boleh ada diskriminasi dalam penerimaan murid baru. Semua anak di Kabupaten Pasaman harus mendapatkan kesempatan yang sama, ujarnya. Ia menambahkan sistem yang jujur dan transparan akan berdampak langsung pada kualitas pendidikan di daerah. Komitmen ini juga sejalan dengan program unggulan pemerintah Kabupaten Pasaman seperti pendidikan gratis dan pemberian seragam sekolah gratis bagi siswa. Pemerintah berharap seluruh pihak dapat bersama-sama mengawal pelaksanaan SPMB agar berjalan sesuai aturan dan menjunjung tinggi asas keadilan. Dan untuk mendukung hal tersebut, pemerintah Kabupaten Pasaman terus mendorong penguatan sektor pendidikan melalui peningkatan kualitas guru, pemerataan akses layanan, penguatan sarana dan prasarana, peningkatan mutu pembelajaran, serta digitalisasi layanan pendidikan.
Upaya ini juga diperkuat dengan program unggulan bantuan pendidikan gratis dan seragam sekolah gratis sebagai wujud nyata keberpihakan kepada masyarakat. Namun demikian, seluruh kebijakan tersebut hanya akan memberikan hasil yang nyata apabila dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab di lapangan. Demikian rangkuman kabar pada siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di kabar pada siang berikutnya.